Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fadila dengan NIM 240420071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pembuatan tahu dan tempe dari kacang tunggak sebagai penangkal radikal bebas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu pembuatan tahu dan tempe tinggi protein dari kacang tunggak sebagai penangkal radikal bebas berangkat dari kebutuhan akan sumber protein nabati yang berkualitas tinggi serta pentingnya antioksidan untuk melawan dampak negatif radikal bebas terhadap kesehatan. Kacang tunggak yang kaya akan protein, serat senyawa antioksidan seperti flavonoid dan polifenol dapat diubah menjadi tahu dan tempe yang tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif yang berisiko menyebabkan penyakit degeneratif. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yang dimana rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh metode fermentasi terhadap kualitas tanah dan rasa tempe serta tahu yang dihasilkan dari kacang tunggak. Bagaimana perbandingan rasa dan tekstur tempe dan tahu yang dari kacang tunggak dengan yang dihasilkan dari kedelai. Yang ketiga yaitu apa inovasi yang dapat dilakukan dalam pembuatan tempe dan tahu. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengubah bahan baku pembuatan tahu tempe dari kacang kedelai menjadi kacang tunggak. Yang kedua, mengetahui variabel suhu terhadap pertumbuhan Rhizopus sp tempe untuk menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik. Yang ketiga yaitu mengamati jangka waktu fermentasi pada pembuatan tempe. Luaran kegiatannya yaitu terwujudnya produk tahu dan tempe yang berkualitas tinggi dengan cita rasa yang enak dan nilai gizi yang baik, memberikan variasi pangan berbasis kacang tunggak dalam masyarakat, meningkatnya pendapatan petani kacang tunggak dan pelaku usaha kecil yang terlibat, yang strategi pemasarannya efektif untuk meningkatkan jangkauan pasar dan online. Manfaat kegiatan yaitu yang pertama, tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati yang tinggi. Yang kedua yaitu serat dan protein dalam tahu dan tempe dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Dan yang ketiga yaitu tahu dan tempe mengandung vitamin B, kalsium, magnesium, dan zat besi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis potensi usaha. Usaha ini memiliki potensi usaha yang tinggi jika dilihat dari target pasar yang begitu luas. Tempe dan tahu juga banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dari anak kecil hingga dewasa. Rasa tempe dan tahu yang lezat banyak dimanfaatkan untuk bahan dalam pembuatan berbagai olahan makanan. Tempe dan tahu dapat dijadikan lauk, pauk, sayuran, cemilan, dan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum produk. Tahu dapat menurunkan risiko kanker pada sistem pencernaan, menurunkan risiko penyakit jantung, meringankan gejala menopause, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan ginjal, menjaga kesehatan otak, menurunkan risiko diabetes, menurunkan risiko perdagangan Tempe kacang tunggak merupakan produk bernilai ekonomi tinggi karena terbuat dari bahan baku merupakan produk bernilai ekonomi tinggi karena tempat kacang tunggak diproduksi melalui proses yang higienis yaitu pencucian, perebusan, peragian, dan fermentasi. Baik, di sini saya akan membacakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, ketersediaan kedelai yang melimpah di banyak daerah, banyaknya konsumen yang mencari produk vegetarian dan sehat. Yang kedua, kelemahan, tahu dan tempe memiliki umur simpan yang pendek, membutuhkan manajemen distribusi yang baik. Yang ketiga yaitu peluang, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap makanan sehat dan vegetarian. Yang keempat yaitu hambatan, produk impor yang lebih murah dapat mengancam pasar lokal, penurunan daya beli masyarakat dapat memengaruhi penjualan. Di sini saya akan membacakan analisis potensi usaha. Usaha ini memiliki potensi yang tinggi jika dilihat dari target pasar yang begitu luas. Tempe dan tahu juga banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dari anak kecil hingga dewasa. Rasa tempe dan tahu yang lezat banyak dimanfaatkan untuk bahan dalam pembuatan berbagai olahan makanan. Tempe dan tahu dapat dijadikan lauk, pauk, sayuran, cemilan, dan lainnya. Rasa tempe dan tahu yang merakyat dapat menikmati dari semua golongan lapisan masyarakat. Tempe dan tahu sendiri sudah banyak diproduksi masyarakat hingga sejak zaman dahulu. Namun hingga sekarang tahu dan tempe masih menjadi panganan yang banyak pencintanya.
Di sini saya akan membacakan analisis proses produksi. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku. Memilih kacang tunggak yang berkualitas baik, kaya protein, dan memiliki kadar lemak yang sesuai. Yang kedua yaitu persiapan kacang. Kacang dibersihkan untuk menghilangkan kotoran. Kacang direndam selama 6-12 jam. Yang ketiga yaitu pengolahan tahu. Kacang yang telah direndam digiling dengan air untuk menghasilkan suhu kacang. Yang keempat yaitu pengolahan tempe. Kacang tunggak yang telah direndam dan dikukus dicampur dengan ragi tempe. Baik, di sini saya akan membacakan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Kembangkan variasi produk seperti tahu dan tempe organik, tahu isi, atau tempe goreng siap saji. Pastikan kualitas tinggi dan sertifikasi organik jika memungkinkan. Yang kedua yaitu price. Tentukan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi dan harga pasar. Tawarkan promo atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu promotion. Gunakan media sosial untuk kampanye, pemasaran, dan berbagi resep. Selenggarakan demo memasak atau sampling produk di acara komunitas. Yang keempat yaitu pledge. Jual produk di pasar tradisional seperti supermarket dan toko online. Pertimbangan distribusi ke restoran, kafe, dan catering yang mengutamakan bahan lokal. Yang kelima yaitu participant people. Latihan karyawan untuk memberikan informasi tentang manfaat cara memasak tahu dan tempe. Buat tim penjualan yang ramah dan informatif untuk menjelaskan produk kepada pelanggan. Yang keenam yaitu proses. Pastikan proses produksi efisien dan memenuhi standar kebersihan. Sederhanakan proses pembersihan baik secara online maupun offline. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaannya, yaitu input, pengenalan kacang tunggak, proses pembuatan tahu dan tempe, manfaat protein kacang tunggak. Yang kedua yaitu proses pemilihan kacang tunggak, perendaman, pembuatan tahu dan tempe. Yang ketiga yaitu output, tahu dan tempe keduanya merupakan sumber nabati yang sangat baik. Yang keempat yaitu evaluasi, proses produksi, kandungan protein, kandungan nutrisi lainnya, keberlanjutan dan aksesibilitas. Baik, terima kasih. Itu presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.